Jadi demikian acara yang sudah kita lakukan bersama-sama. Nah, sembari menunggu persembahan yang dipersembahkan kepada Sri Radha Raseswar, beliau break di dalam tarian rasa. Jadi kita mendengarkan Krishna Kata yang akan disampaikan oleh His Grace Sundarananda Maharaj. Jadi beliau akan memberikan kita pencerahan untuk malam hari ini. Kami berharap semua prabu-prabu dan Madhaji bisa duduk bersama-sama mendengarkan dari beliau Suksma Dahar. Sembari juga menunggu sesi kedua dari tarian rasa yang akan kita lakukan bersama-sama nanti. Dari Guru. Hare Krishna. Hare Krishna. Selamat malam Prof. dan Mataji semuanya yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Kita bersama-sama melanjutkan perayaan Rasa Yatra Sri Radha Raseswar Saudara Govinda. Jadi karena tadi sudah banyak Prabu mengikuti kirtan, bhajan dan sebagainya, maka saya tidak akan menyanyi lagi untuk mempersingkat waktu dan juga kita akan mendengarkan sedikit tentang apa itu bagaimana terjadinya tarian rasa ini. Jadi kita malam ini akan membaca dari Srimad Bhagavatam. Sebelumnya juga saya akan membaca satu sloka dari dua kita, bab 18 sloka 68. Om Gyana Timirandasya Gyana Salakaya Chaksurun Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namah. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Gauragovinda Swamiti Namine. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamiti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Sunyavati Pachatadisatarini. Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Ragunatam Tam Yutam Satyam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Deva Sri Radha Krishna Padam Sagana Navita Sri Shiktam Pancakalpatarubhyasya Kripa Sindhu Vyadevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishna Krishna Chaitanya Namine Krishna Nityananda Mahamnam Sarananam Paramparam Harinama Pradam Devam Avaduta Siramani Panchatattvatmakam Krishna Bhakta Rupa Swarupakam Bhakta Taram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam Nilachala Nivasaya Nityaya Paramatmani Malabhadram Subhadrivyam Sri Jagannathaite Namah. Govardhanam Dharam Vande Gopalam Goparupinam Gokulaswami Sanam He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Namaste
Rakta Kancana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishnavanusputa Devi Pranamani Hari Vanjakalpatarupyascha Kripa Sindhubhyo Patitam Pavanebhyo Vaishnavabhyo Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasari Gaurava Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Tasmai Mahaprema Rasapradaya Sri Chaitanya Chandraya Namaste Sri Chaitanya Chandraya Namaste Sri Chaitanya Chandraya Namaste Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, Prabu dan Kaji, pertama mohon bersama sujud. Saya di hadapan kaki para Prabu dan Kaji semua, Pancakalpata Dasya, Kripa Sindhubhyo Vaishnava Tanam Pavanebhyo Vaishnavabhyo. Kita akan baca satu suka dari Bhagavad Gita bab 1866 dan kemudian nanti kita akan membacakan tentang lila yang berkaitan dengan acara ini, kalian rasa ini. Sarvadharmam parityaja Mam ekam saranam braja Aham tuang sarva papebhyo Mokshaksami masuja Sarvadharmam
parityaja mam ekam saranam braja aham tvang sarvapapebhyo moksai sami masuca, yang artinya abandon all politics of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all simple reaction. Do not fear. Tinggalkanlah segala jenis dharma dan berserah diri kepadaku. Dengan cara demikian aku akan membebaskan engkau dari segala reaksi dosa. Jangan takut. Penjelasan dari Srila Prabhupada. The Lord has described various kind of knowledge and process of religion. Jadi dalam Bhagavad Gita ini Krishna sudah menjelaskan berbagai macam pengetahuan dan berbagai macam dharma pula, yaitu knowledge of the Supreme Brahman, pengetahuan tentang Brahman yang utama, knowledge of Super Soul, pengetahuan tentang Sang Roh ataupun Paramatma, knowledge of different type of orders and status of social life. Jadi pengetahuan tentang warna asrama dharma, ya, ataupun status sosial dan kehidupan sosial. Knowledge of the renunciation order of life, yaitu kehidupan sannyasa atau kehidupan ketidakterikatan ataupun pelepasan ikatan. Knowledge of non-attachment ataupun pengetahuan yang bebas dari segala keterikatan. Sense and mind control, bagaimana cara kita mengendalikan pikiran dan indria-indria. Meditation, yaitu meditasi ataupun pemusatan pikiran dan sebagainya. He has described in so many ways different type of religion. Beliau telah menjelaskan berbagai macam dengan berbagai macam cara, berbagai macam dharma ataupun agama pula. Arjuna should give up all this process that have been explained to him. Dan dalam sloka ini khususnya Sri Krishna memerintahkan kepada Arjuna untuk meninggalkan segala semua yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Sri Krishna dan hanya berserah diri kepada beliau. Ya. He should simply surrender to Krishna. Jadi kesimpulan terakhir, pada akhirnya semuanya harus berserah diri kepada Krishna. That surrender will save him from all kind of simple reaction. Satu-satunya penyerahan diri ini akan membebaskan seseorang dari segala reaksi dosa. The Lord personally promises to protect him. Dan di dalam sloka ini dijelaskan juga bahwa Tuhan sendiri menyatakan bahwa beliau yang akan melindungi. Karena itu Maha Suca, jangan takut. Jadi beliau memberikan jaminan bahwa jika seseorang sudah sepenuhnya berserah diri kepada Sri Krishna, maka tidak ada yang perlu ditakutkan. Jadi selanjutnya Srila Prabhupada juga membahas apakah seorang harus mengikuti semua proses yang telah dijelaskan terlebih dahulu kemudian baru berserah diri, ataupun seseorang bisa langsung berserah diri kepada Krishna. Jadi Srila Prabhupada juga menjelaskan bahwa hanya dengan proses penyerahan diri, maka semua proses dharma yang lainnya itu sudah terlampaui. Karena itu di sini juga dijelaskan di dalam satu kata di sini saranam braja. Penyerahan diri, menyerahkan dirilah sebagai di dalam arti slogan. Srila Prabhupada menjelaskan braja itu to go, artinya untuk pergi. Jadi saranam braja artinya pergilah berserah diri sebagaimana para penduduk Vrindavan berserah diri. Jadi itu sebenarnya makna yang dijelaskan di sini. So that means saranam braja means everyone should be surrender to Krishna, just like all the Brajavasis or the inhabitant of Brajabhumi surrender to Krishna. Nah, berkaitan dengan sloka ini, penyerahan diri ini,
Di dalam Bhagavatam sudah banyak sekali kita melihat contoh-contoh bagaimana para penyembah yang sudah berserah diri kepada Krishna. Maka Krishna mengambil tanggung jawab sepenuhnya kepada penyembah itu. Ya. Walaupun sebelumnya mereka mengikuti berbagai proses yang lain, tetapi ketika mereka ataupun para penyembah agung itu berserah diri sepenuhnya kepada Krishna, maka Krishna mengambil tanggung jawab. Bahkan Krishna siap untuk menjadi pelayan dari penyembah itu. Seperti contohnya Bali Maharaj. Ya. Jadi beliau menyerahkan segala-galanya untuk Sri Wamana Dewa. Bahkan segala hak miliknya, segala kekuasaannya, jabatannya, segala sesuatu sudah diambil oleh Sri Wamana Dewa hanya dengan 2 langkahnya. Tapi ketika Sri Wamana Dewa bertanya, di mana saya harus menempatkan langkah saya yang ketiga, karena segala kekuasaanmu yang begitu besar hanya dengan 2 langkah sudah habis, sudah aku kuasai gitu. Kemudian Bali Maharaj mengatakan, sekarang silakan ya, tempatkan kaki Padma di atas kepala kami. Jadi inilah milik kami, milik hamba satu-satunya yang terakhir. Artinya beliau sudah berserah diri sepenuhnya kepada Sri Wamana Dewa. Karena itu sebagai balasannya, ya, Sri Wamana Dewa memberikan dia tempat di Sutala ataupun Patala Loka yang paling bawah, dan di sana istana yang disediakan di sana untuk Bali Maharaj, ya, bahkan lebih indah, lebih besar daripada istananya Indra. Bahkan Sri Wamana Dewa sendiri, Tuhan sendiri, menjadi penjaga pintu gerbang dari Bali Maharaj seperti itu. Jadi ketika seorang penyembah berserah diri sepenuhnya kepada Krishna, ya, maka dia tidak akan pernah kehilangan apapun. Bahkan dia mendapatkan lebih dari apa yang bisa dia terima. Jadi karena itu contoh yang paling tepat di sini adalah bagaimana para gopi berserah diri kepada Sri Krishna. Ya. Jadi kita akan membaca dari Bhagavatam bab 10 bab 29, ya. Pertemuan Sri Krishna dengan para gopi. Jadi saya akan membacakan sloka-slokanya dan ataupun arti-artinya supaya waktu cukup, dan nanti ada beberapa penjelasan dari Srila Prabhupada dan Srila Wiswana Cakrawati Thakur yang perlu kita baca dan kita pahami bersama, ya, tentang untuk kita mendapatkan pemahaman yang benar akan tarian bahasa ini. Ya. Sloka pertama, Srimad Bhagavatam skanda 10 bab 29. Srimad Bhagavatam 10 canto chapter 29. Sri Badarayana uwaca Bhagawan api tantratri Saradot pula malika Wiriksyarantum manas cakre yogamayam upasrita. Sri Badarayani berkata, Sri Krishna adalah personalitas Tuhan yang Maha Esa, sempurna dalam segala kehebatan. Namun demikian, dia mengarahkan pikirannya kepada hubungan percintaan setelah melihat malam-malam musim gugur
yang dipenuhi aroma kain bunga melati yang sedang bermekaran. Jadi tarian rasa ini berlangsung pada musim gugur di Berendawan dan dilaksanakan itu pada bulan purnama sebenarnya. Penjelasan. Saat kita memulai uraian termasuk tentang tarian rasa Sri Krishna, sebuah tarian cinta bersama gadis-gadis muda yang cantik, tak terhindarkan akan muncul pertanyaan-pertanyaan di benak orang awam tentang apakah pantas Tuhan melakukan uraian cinta bersama banyak gadis muda di tengah malam bulan purnama pada musim gugur. Dalam uraian tentang tarian rasa Sri Krishna di dalam buku Krishna Personal Tuhan Yang Maha Esa, Srila Prabhupada menguraikan dengan jelas-jelas tentang kemurnian spiritual dari kegiatan yang bersifat transendental tersebut. Mereka yang telah menguasai pengetahuan tentang keagungan Krishna, para guru agung ataupun para acarya, tidak menyisakan sedikit pun keraguan bahwa Sri Krishna sempurna dan puas di dalam dirinya sendiri, bebas dari segala keinginan material yang bagaimanapun adalah rasa ketidaklengkapan ataupun rasa kekurangan. Jadi di dalam penjelasan Srila Prabhupada ini diuraikan bahwa pertama kita harus mengerti bahwa Sri Krishna adalah personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Beliau adalah penikmat dari segala-galanya. Beliau adalah Maha Penikmat, Maha dalam segala hal. Karena itu untuk menghindari keraguan orang pada umumnya, kenapa kok Tuhan menari bersama gadis-gadis di malam hari seperti itu? Jadi pada umumnya orang memiliki pandangan material akan berpikir bahwa itu adalah suatu kegiatan yang amoral, ya. Tetapi kita harus mengerti bahwa Sri Krishna adalah personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Dan dijelaskan oleh Srila Gurudev ketika beliau menjelaskan tentang kemunculan Srimati Radharani. Jadi ketika Sri Krishna berpikir untuk memperluas dan memperdalam kepuasan kenikmatan beliau, maka dari sisi kiri beliau muncul Srimati Radharani dengan segala perlengkapannya, kemewahannya dan sebagainya. Dan kemudian ingin memberikan segala kepuasan dan pelayanan untuk memuaskan sepenuhnya Sri Krishna. Dan ketika Srimati Radharani berpikir untuk memberikan segala kepuasan dan pelayanan yang tertinggi kepada Krishna, maka ribuan bahkan jutaan gopi-gopi yang lainnya muncul, ya, dari Srimati Radharani sendiri. Karena itu sebenarnya juga dijelaskan oleh para acarya, juga oleh Srila Prabhupada, Srila Gurudev, bahwa para gopi yang menari bersama Sri Krishna itu ada dua kelompok, ya. Yang pertama adalah para nityasida ataupun teman-teman intim Sri Krishna yang dibawa turun dari dunia rohani, yaitu ekspansi dari Srimati Radharani sendiri. Yang kedua juga dijelaskan adalah Sruticari ataupun kepribadian Weda yang sudah memenuhi syarat untuk bisa menari bersama Sri Krishna. Dan yang ketiga dijelaskan adalah para muni ataupun municari, ataupun ketika dalam lila Sri Ramachandra, para resi yang bermeditasi, ya, melihat ketampanan Sri Ramachandra, mereka ingin menikmati tarian bersama Sri Ramachandra, tapi karena mereka sebenarnya adalah para penyembah, para gopal gitu, ya, Govinda. Jadi kemudian Sri Ramachandra mengatakan tidak, di dalam lila ini, dalam lila berikutnya kita akan bisa memenuhi semua keinginan tersebut. Karena itu kelompok ini yang mereka bisa menari bersama Sri Krishna di dalam tarian rasa itu. Dan kemudian juga dijelaskan bahwa ada kelompok gopi yang lainnya yang belum mencapai kesempurnaan sepenuhnya, tetapi mereka juga lahir di Berendawan, ya, dari para gopi. Karena itu ketika tari Sri Krishna meniup seruling beliau,
Ya, yang lainnya bisa lolos, bisa meninggalkan segala-galanya untuk mencari Krishna. Tetapi sekelompok gopi yang lainnya yang yang masih dirasakan sebagai sadhana siddhata apa dan sebagainya. Ya. Jadi beliau ini tidak diberikan keluar oleh orang tuanya, oleh suaminya dan sebagainya. Ya. Karena itu mereka itu memusatkan pikiran sepenuhnya kepada Sri Krishna sehingga ya segala reaksi dosa dan kecemaran sebelumnya yang masih tersisa langsung tersucikan dan akhirnya memenuhi syarat untuk masuk dalam lila Sri Krishna di dalam di tempat yang lain, tidak di dunia ini, seperti dijelaskan pembagian daripada gopi-gopi yang bersama Sri Krishna. Sloka kedua, lalu terbitlah bulan yang menghiasi ufuk timur dengan cahaya purnamanya yang beraroma merah dan menyejukkan, sehingga menghilangkan penderitaan siapapun yang menyaksikannya. Bulan ibarat seorang suami tercinta yang pulang kembali setelah lama pergi, lalu menghiasi wajah istri tercintanya dengan kumpul merah. Sri Krishna melihat bulatan sempurna dari sang bulan purnama, berkilau cemerlang, berbaur dengan cahaya merah dari serbuk kumkuman yang baru ditaburkan, seolah mewakili wajah cantik dari keberuntungan. Selain itu, juga Krishna melihat bunga Padma muda bermekaran menyambut kehadiran bulan, lalu hutan pun diterangi oleh cahaya yang lembut. Demikianlah Krishna mulai memainkan serulingnya dengan merdu, memikat pikiran para gopi yang memiliki mata yang sangat indah. Jadi Krishna dikenal sebagai Wamsidara ataupun Wamsidari, dia yang selalu memegang seruling dan memainkan serulingnya. Dengan berbagai nada yang beliau mainkan ataupun yang beliau tiup, beliau mempunyai makna yang berbeda-beda. Ada tune khusus untuk memanggil sapi-sapi, ya, ketika beliau mengembalakan sapi bersama teman-temannya, dan juga ada tune khusus yang ketika beliau meniupnya menarik perhatian para gopi seperti itu. Dan khususnya pada tarian rasa ini, di sini dijelaskan bahwa Sri Krishna kemudian mulai memainkan serulingnya. Kata jago di dalam ayat ini mengisyaratkan bahwa Sri Krishna memainkan lagu-lagu dengan serulingnya, sebagaimana dibenarkan dalam ayat 40 dengan kata-kata ka striangga te kala padayata winu gita. Yang dimaksud oleh kata Rama bukan hanya permaisuri Sri Wisnu, melainkan juga Srimati Radharani, dari keberuntungan yang asli ataupun mula-mula. Sri Krishna muncul dalam dinasti Dewa Bulan, dan Bulan memainkan peran yang penting di sini dalam mempersiapkan masuknya Krishna ke tengah-tengah tarian rasa. Sloka keempat. Ketika perempuan-perempuan muda Vrindavan mendengar suara seruling Krishna yang mengalun merdu, pikiran mereka pun terpikat oleh ketampanan Krishna serta membangkitkan gairah romantika mereka. Mereka bergegas pergi ke tempat kekasih mereka menanti, datang sendiri-sendiri, masing-masing tidak saling mengetahui satu sama lain, dan seakan begitu tergesa sehingga membuat anting-anting mereka bergoyang maju mundur. Beberapa gopi sedang memerah sapi saat mereka mendengar suara seruling Krishna. Mereka pun berhenti memerah sapi lalu beranjak pergi menemui Krishna. Beberapa gopi meninggalkan susu yang sedang mereka didihkan di atas tungku hingga mulai mengental.
sedangkan yang lain membiarkan kue-kue buatan mereka gosong. Jadi begitu menariknya saudara-saudara Krishna, apapun kegiatan yang dilakukan oleh para gopi itu segera berhenti begitu saja dan mereka berlari mendatangi Krishna. Ya. Ada yang sedang memerah susu, ya, ditinggalkan saja begitu. Ada yang sedang memasak susu, ya, ditinggalkan begitu. Ya. Jadi berbagai kegiatan rumah tangga yang mereka lakukan, ya, ditinggalkan begitu saja semua. Beberapa di antaranya sedang mengenakan pakaiannya, sedang menyusui bayi mereka ataupun melakukan pelayanan pribadi kepada suami mereka. Tetapi mereka semua meninggalkan semua kewajiban tersebut lalu pergi menemui Krishna. Gopi-gopi lainnya sedang makan malam, sedang mandi, merias wajah atau sedang memakaikan kajal pada garis kelopak mata mereka. Tetapi semua gopi tersebut serta merta menghentikan kegiatan-kegiatan itu, walaupun pakaian dan perhiasan mereka sedang berantakan, lalu bergegas menuju Krishna. Ya. Jadi inilah arti daripada sloka Bhagavad Gita. Sarvodharma parityaja mam ekam saranam braja aham tuam sarva papebyo moksai samima sucaha. Ya, kewajiban ataupun kegiatan apapun yang kita sedang lakukan, yang sedang kita jalani, ketika Krishna memanggil, ketika Guru memanggil kita hendaknya meninggalkan semua itu dan segera datang kepada Krishna. Itulah arti daripada sloka ini. Suami mereka, ayah, saudara laki-laki dan kerabat keluarga lainnya berusaha menghentikan mereka, tetapi Krishna telah mencuri hati mereka. Mereka menolak untuk kembali, sebab mereka telah terpikat oleh saudara-saudara Krishna. Ya. Jadi sama halnya juga ketika Krishna setelah memberikan karunia kepada gadis-gadis yang melakukan Katyayani Puja, ya, dengan mereka berdoa untuk mendapatkan Krishna sebagai suaminya, dan di akhir itu kemudian di dalam bab berikutnya, ya, beliau memberikan karunia kepada istri para Brahmana. Ya. Ketika Sri Krishna mengembalakan sapi di hutan dekat di kampung dari para Brahmana ini, maka Krishna dan Balaram terasa lapar, dan juga Krishna dan Balaram menyuruh para teman-temannya untuk meminta sedekah makanan kepada para Brahmana yang sedang melaksanakan yajna. Tapi para Brahmana ini cuek saja, tidak memberikan respon sedikit pun pada mereka. Dan akhirnya mereka kembali kepada Krishna, dan Krishna menyuruh, datanglah kepada istri para Brahmana, mereka sudah selesai masak, mintalah sedekah kepada mereka. Dan mereka datang, nah, dengan mengatakan, oh, Krishna sedang lapar di tengah hutan, berikanlah kami sedikit makanan. Jadi segera ibu-ibu ini mereka mengemas semua masakan yang mereka masak, dan mereka datang ke tengah hutan untuk memberikan semuanya kepada Krishna. Ya. Dan ketika itu mereka juga ingin selalu bersama Krishna, karena mereka telah meninggalkan suami mereka, rumah mereka, keluarga mereka hanya untuk Krishna, dan takut kalau mereka kembali lagi pasti tidak akan diterima begitu. Tapi Krishna menyuruh mereka untuk kembali lagi kepada suami-suami mereka, dan ya, kedekatan kita bukan di perasaan ataupun cinta bakti itu tidak tidak bisa dikembangkan dengan kedekatan personal ataupun harus selalu dekat dengan Krishna seperti itu. Tapi Krishna menyarankan kepada mereka semuanya untuk kembali kepada suami-suami mereka, tapi di sisi lain untuk terus selalu berpikir tentang Krishna, mendengarkan tentang Krishna, ya, melakukan berbagai macam kegiatan pelayanan di temple ataupun kepada arca dan sebagainya seperti itu. Jadi sebenarnya cara bakti itu dijelaskan juga. Ya, kalau kita melakukan semua ini, maka kita juga akan selalu bersama Krishna. Akan tetapi beberapa gopi tidak berhasil keluar rumah mereka
sehingga mereka tetap tinggal di rumah sambil memejamkan mata, memusatkan pikiran kepada Krishna dalam cinta murni. Ya. Jadi inilah kelompok yang tidak bisa meninggalkan rumah tangga dihalangi oleh suaminya, tetapi mereka segera memusatkan pikirannya kepada Krishna. Di sepanjang skala 10, Sila Wiswanatha Chakravarti Thakur memberikan ulasan puitis yang panjang lebar tentang lila Sri Krishna. Uraian panjang lebar tersebut tidak selalu bisa disertakan, tetapi kami akan mengutip ulasan beliau atas ayat ini secara lengkap. Kami menganjurkan dengan tulus hati kepada komunitas cendekiawan Vaishnava agar seorang penyembah yang berkualifikasi berkenan menyajikan keseluruhan ulasan Sila Wiswanatha Chakravarti Thakur atas skala 10 dalam sebuah buku tersendiri yang pasti akan dihargai oleh para penyembah maupun non-penyembah. Berikut ulasan sang acarya atas ayat ini. Ini perlu untuk kita pahami karena uraian ini sangat penting untuk memperluas wawasan kita. Dalam kejadian ini terjemahan dari ulasan Sila Wiswanatha Chakravarti Thakur. Dalam kejadian ini kita akan melakukan analisa dengan berpedoman pada metode yang diuraikan di dalam Ujjwala Nilamani karya Sila Rupa Goswami. Ada dua kategori gopi. Gopi yang sempurna selamanya, para nitya siddha, dan gopi yang mencapai kesempurnaan dengan mempraktikkan bhakti yoga, yaitu para sadhana siddha. Ada dua kategori sadhana siddha, gopi yang termasuk dalam kelompok khusus dan gopi yang tidak termasuk dalam kelompok khusus. Juga ada dua kelompok gopi yang termasuk dalam kelompok khusus, yakni para Stuticari atau gopi yang berasal dari kelompok kepribadian Weda, dan para Rsicari atau gopi yang berasal dari kelompok para resi yang melihat Sri Ramacandra di hutan dan Baka Aranya. Empat kategori yang sama terdapat di dalam Padma Purana. Gopyastu Sutayogena Risi Jado Pakanyaka Dewakanya secara jengga namanya siap katan jana. Dipahami bahwa beberapa di antara gopi adalah kepribadian kepribadian Weda yang disebut Stuticari. Sementara yang lainnya adalah resi-resi yang terlahir kembali menjadi putri-putri para gembala sapi ataupun permaisuri para dewa. Akan tetapi, wahai raja, tidak ada satupun di antara mereka yang merupakan manusia biasa. Jadi ini kalimat ini yang sangat penting bagi kita, bahwa semua gopi-gopi ataupun bahkan penduduk Trikala ketika itu bukanlah manusia biasa. Semuanya adalah teman-teman kita Sri Krishna, ataupun di sini jelaskan ada yang kelompok Stuticari, ada yang kelompok Rsicari dan sebagainya. Jadi bukanlah manusia biasa. Di sini kita diberitahu bahwa walaupun para gopi terlihat sebagai manusia biasa, yakni sebagai gadis-gadis gembala sapi, sesungguhnya mereka bukanlah manusia biasa. Dengan demikian, anggapan bahwa mereka adalah manusia biasa terbantahkan. Jadi ini pemahaman ini yang perlu kita terima, perlu kita hayati bersama, sehingga kita tidak salah mengerti dengan lila Raja Sri Krishna di dalam tarian bahasa ini. Karena sudah Prabhupada juga menjelaskan, itu para acarya menjelaskan bahwa para Mayawati dan para kami mereka tidak mengerti Krishna, karena itu mereka mengkritik Krishna ketika Sri Krishna menari bersama para gopi. Tapi mereka tidak mengerti bahwa Krishna adalah presiden Tuhan yang Maha Esa. Sebenarnya beliau berpuas di hati di dalam diri beliau sendiri, tapi untuk memberikan kepuasan dan memenuhi keinginan dari para gopi, maka Krishna melakukan tarian itu yang disampaikan untuk
memenuhi keinginan para gopi, kekasih mereka. Krishna juga ingin menikmati bersama mereka, karena Krishna adalah penikmat yang asli, penikmat dari segala-galanya. Dia adalah bokar. Seperti dijelaskan dalam Bhagavad Gita, boktaran dan nyata pasang sarwalokan dan sekarang Surinam sama Butana juga tolong dan tinggi. Jadi Krishna adalah penikmat dari segala korban suci yang dan segala-galanya. Dan dia adalah pelindung dari semuanya, penjaga semuanya dan memberikan kejahatan pada semuanya. Putri-putri para pengembala sapi yang di situ disebut sebagai para bapak kania, pastilah sempurna selamanya. Sebab kita tidak pernah mendengar mereka melaksanakan sadhana itu. Sikap mereka terlihat sebagai sadhana yang mereka lakukan dengan memuja dari kejayaan dalam perang sebelum kopi. Itu hanyalah sedang menunjukkan perilaku mereka yang memainkan peran sebagai manusia, dan pemujaan tersebut diuraikan di dalam Bhagavatam hanya untuk memperlihatkan bagaimana mereka menjalankan peran yang sebetulnya sebagai gadis-gadis kepala sapi. Jadi ada suatu cerita pendek yang ingin saya sampaikan untuk menggambarkan bagaimana para gopi, para penduduk menawarkan ikatan mereka kepada Krishna. Kalau kita berjapa ataupun melakukan jalan bakti adalah untuk mengingat Krishna. Para yogi, para petapa juga mereka bermeditasi untuk bisa selalu mengingat Krishna. Ya, tetapi para gopi juga selalu melakukan meditasi di Vrindavan. Kemudian orang ini datang kepada mereka, Anda sudah selalu bersama Krishna. Kalau para yogi yang lain mereka bermeditasi untuk mengenal Krishna, untuk bisa mengingat Krishna. Tetapi Anda sudah selalu bersama Krishna, kenapa Anda meditasi? Apa yang kepada siapa Anda bermeditasi ini? Dan para yogi mengatakan, saya bermeditasi untuk bisa melupakan Krishna, tapi saya tidak bisa melupakan Krishna. Ya. Jadi karena mereka memiliki keterikatan yang begitu mendalam pada Krishna, bahkan ketika mereka ingin melupakan Krishna, mereka tidak bisa melupakannya seperti itu. Tidak seperti kita berusaha untuk mengingat Krishna, tapi kita tidak, ya, selalu pikiran kita itu pada hal-hal yang bersifat materi. Itulah perbedaannya. Para gopi yang merupakan kania sebenarnya adalah para Vidyasida ataupun penyembah yang sempurna selamanya. Kenyataan ini ditegaskan oleh sebuah pernyataan dalam bahasa Samhita. Anak kasih mana rasa yang terbaru tadi yang membuktikan bahwa mereka adalah potensi kematangan terhadap Krishna. Demikian pula ada pernyataan dari Gautama Samsa, lalu dia Mahasakti. Bukti-bukti lebih lanjut yang menguatkan tentang sempurna mereka adalah bahwa para gopi tersebut disebutkan bersama Krishna di dalam mantra dengan 18 kata, mantra dengan 10 kata, dan mantra lainnya. Sebab mereka tahu kalian tersebut. Tetapi mereka dan juga bahwa pengetahuan terhadap mantra-mantra tersebut dan juga kita sendiri yang menjadikan mantra-mantra tersebut telah ada sejak waktu yang tidak dapat ditelusuri. Jadi di sini menjelaskan tentang para Vidyasida, penyembah ataupun teman-teman intim Krishna dari dunia rohani. Ketika Krishna turun ke dunia ini, dia juga turun untuk melaksanakan lila bersama Krishna untuk memberikan segala kekuasaan kepada Krishna. Para dewa tanya ataupun putri-putri para dewa yang disebutkan di dalam ayat ini yang diawali dengan sang bawas ini amara sekian
dijelaskan di dalam Sri 388 sebagai perbanyakan sebagian daripada roti yang sempurna selamanya. Jadi dijelaskan juga yang bagian yang kedua adalah putri-putri para dewa. Jadi mereka lahir sebagai putri para dewa, tetapi mereka sebenarnya juga adalah perbanyakan daripada roti yang muncul dari sebagai daerah. Bahwa para roti yang merupakan seperti jari ataupun penjarian kita berbeda adalah sadana sida. Yang dipahami dari kata-kata mereka yang disebut dari Tuhan Walana Purana. Tandar Pangkatilawan Wari Krishna Manak Sita Kami bawa asanya Maratuda Siasanta Jaka Kolokora Sina Pama Pama Pakena Bokta Bajan Dira Manantaka Jadi saja dinasata. Kami telah melihat wajah yang memiliki ketampanan di Ando Asmara. Sehingga pikiran kami menjadi termaksud kepadamu. Saya seperti gadis-gadis muda itu. Dan segala gadis lainnya merupakan oleh kami. Keinginan untuk bertindak terhadap dirimu, sebagaimana yang dilakukan oleh para kopi yang tinggal di rohani, dan memperlihatkan sifat dari Dewa Asmara dengan memujamu, dengan anggapan bahwa engkau adalah kekasih gelap mereka. Keinginan yang sama itu telah berkembang pada diri kami. Para kopi yang merupakan ersi jari adalah juga sadana sida, sebagaimana dinyatakan dalam Gejala Wilamani. Dopa serta turun akan tak bisa didaya. Sebelumnya mereka semua adalah para maharsi yang tinggal di Tanda Gata. Kita menemukan bukti akan hal ini dalam Padma Purana dan Uttarakhanda. Ayat ini mengatakan bahwa setelah melihat Sri Ramacandra, para ఋષi di Tanda Gata ingin menikmati Sri Hari atau Krishna. Dengan kata lain, mereka teringat kepada Sri Hari ataupun Gopal, objek pemujaan pribadi mereka saat mereka mendapat ketampanan Sri Rama, dan kemudian mereka ingin menikmati bersama Sri Rama. Tapi karena malu, mereka tidak bertindak atas dasar keinginan tersebut. Sedangkan Sri Rama, dia yang bagikan pohon pemenuh keinginan memberikan karunia kepada mereka walaupun mereka tidak mengungkapkan permintaan mereka. Dengan demikian, keinginan mereka pun terpenuhi sebagaimana dinyatakan oleh kata-kata yang diawali dengan kata sarve, sarve. Lalu rasa keterikatan nafsu mereka terbebas dari lautan kehidupan materi, siklus kelahiran dan kematian, dan mereka pun mendapatkan pergaulan sehari dalam hidup percintaan rohani. Berikutnya, dari ayat bawasan ini dapat kita pahami bahwa hanya para gopi yang mempunyai anak yang dipaksa untuk tetap tinggal di rumah. Pengajaran ini akan menjadi jelas dalam ayat yang akan muncul kemudian. Masalah bicara sutra yang seperti setiap bidang kami beri enggak. Itu 29 dan tapi kita saya berarti dan dalam itu tidak sempurna. Di dalam ulasan pasal 10 jelas kali kata pula suami menunjukkan tentang kata ini tanpa berusaha untuk mengulangi semua pemikiran yang ayat ini. Kami akan memberikan intisari dari penjelasan beliau. Setelah melihat wujud pribadi Sri Ramacandra, para ఋषi
yang merupakan pemuda Sri Gopal langsung diangkat hingga tingkatan keyakinan yang teguh, ketertarikan yang dan keterikatan. Tetapi mereka belum terbebas sepenuhnya dari segala pencemaran materi. Oleh karena itu, Sri Yogamaya Dewi mengatur agar mereka terlahir dari rahim para kopi, lalu menjadi dari serius pembalap sapi. Melalui pergaulan dengan kopi-kopi yang sempurna selamanya, beberapa di antara kopi baru tersebut memperlihatkan ketertarikan cinta purwaraga yang sempurna kepada Krishna. Selepas mereka memasuki usia puber ataupun merasa ketertarikan seperti ini berkembang bahkan sebelum seorang pernah bertemu dengan kasihnya. Ketika kopi-kopi baru tersebut bertemu langsung dengan Krishna dan bergaul secara fisik dengannya, seluruh sisa pencemaran mereka tersebut habis. Lalu mereka mencapai tingkatan prema dan sebagainya. Jadi di sini jelaskan dari para ऋषi dari ini ya, yang sebenarnya sudah terikat dengan Gopal ya. Jadi pada Lila Sri Ramacandra mereka bermeditasi pada Sri Ramacandra, walaupun mereka tidak mengungkapkan keinginannya, tetapi Sri Ramacandra sebagai suami yang maha, dia mengerti apa yang diinginkan. Karena itu mereka diberikan kesempatan untuk lahir dari rahim para gopi di Brindavan. Dan kemudian setelah mereka lahir, kemudian bergaul dengan para gopi yang lebih sempurna, lebih maju, sehingga mereka juga menjadi sempurna, sehingga segala kekurangan ataupun kekurangan sebelumnya itu semuanya disucikan. Jadi di sini kita dapat memahami bahwa melalui proses pergaulan dengan para hikmah oleh Tuhan, maka roh yang terikat seperti kita ini pun bisa mencapai kesempurnaan jika kita mengikuti langkah kaki para satu guru Waisnawa yang terdahulu, seperti para gopi ini mengikuti para seniornya ataupun bergaul dengan para gopi yang dalam tingkatan kesempurnaan itu, mereka juga menjadi sempurna seperti kita. Lalu mereka ada di tengah-tengah pergaulan kaum mereka, yakni para gembala sapi. Atas kekuatan Yogamaya, para gopi tersebut tetap tak tersentuh oleh hubungan seksual dengan suami mereka. Melainkan mereka mantap dalam badan-badan rohani yang murni yang dinikmati oleh Krishna. Pada malam saat mereka menikmati oleh Krishna, suami mereka berusaha menghentikan mereka, tetapi atas bantuan karunia dari Yogamaya, para gopi sadar Sida bisa melanjutkan mengidentifikasi mereka bersama dengan para gopi Nityasida. Jadi dengan pergaulan dengan gopi para Nityasida ini, ya, para gopi yang Nityasida ini juga mencapai kesempurnaannya. Walaupun mereka menikah dengan suami-suami mereka, tetapi mereka tidak pernah tersangkut dalam hubungan badan dengan suami-suami mereka. Karena atas pengaruh Yogamaya mereka tetap terlindungi, sehingga pada saat tarian rasa berlaku, mereka bisa ikut di dalam tarian rasa tersebut. Akan tetapi kopi-kopi lainnya belum mencapai tingkatan prema, sebab mereka tidak mendapatkan keberuntungan untuk bergaul dengan para kopi Nityasida dan kopi-kopi lainnya, sehingga pencemaran mereka belum terbakar sepenuhnya. Mereka masuk ke dalam pergaulan dengan suami mereka dan kemudian melahirkan anak-anak setelah melakukan hubungan seks. Tetapi tidak lama kemudian bahkan purwaraga dan kopi-kopi yang sakit ini berkembang melalui keinginan kuat mereka untuk mendapatkan pergaulan fisik dengan Krishna. Keinginan yang mereka dapatkan melalui pergaulan dengan kopi-kopi yang lain yang telah maju. Setelah layak menerima karunia dari kopi-kopi yang sempurna, mereka mendapatkan badan rohani yang pantas untuk dinikmati oleh Krishna. Dan ketika Yogamaya tidak berhasil membantu mereka
untuk mengatasi upaya suami mereka untuk menahan mereka pergi, mereka merasa terhempas ke dalam musibah terburuk. Mereka nyaris, mereka nyala dengan memandang suami mereka, saudara laki-laki, ayah dan anggota keluarga lainnya sebagai musuh. Seperti halnya wanita lain mungkin akan ingat pada ibu mereka ataupun pada sahabat keluarga lainnya saat menjelang ajal tiba. Waktu kita sebut ingat pada satu-satunya teman bagi nyawa mereka, yaitu Krishna. Sebagaimana dinyatakan dalam ayat Bhagavatam ini yang diawali dengan kata angkau. Tersirat bahwa wanita-wanita itu tidak bisa keluar, ya, karena mereka dihalangi oleh suami mereka yang berdiri di hadapan mereka sambil membawa tongkat untuk mengancamnya. Walaupun gopi-gopi tersebut senantiasa tunduk dalam rasa cinta kepada Krishna, tepat pada saat itu mereka memusatkan pikiran kepada Krishna lalu berseru di dalam hatinya, aduh, aduh, aduh. Oh, satu-satunya kawan bagi nyawa kami. Oh, lautan keterampilan penyelidikan Vrindavan, perkenalkan kami menjadi kekasih-kekasihmu suatu saat nanti di kehidupan mendatang. Sebab kali ini kami tidak bisa melihat dengan mata kami wajahmu yang bagaikan melampaunya. Biarlah demikian, kami akan melihat engkau dengan pikiran kami. Gopi-gopi itu berdiri dengan mata terpejam, lalu memusatkan pikiran secara mendalam pada Krishna sambil masing-masing meratapi diri mereka di dalam hati dengan cara seperti itu. Dijelaskan selanjutnya bahwa para gopi ini karena mereka kemudian memusatkan pikiran sepenuhnya kepada Krishna yang pada Krishna, maka segala reaksi-reaksi dosa yang sebelumnya masih mengikuti mereka akhirnya terbakar habis oleh cinta bakti yang murni mereka itu, sehingga dalam berikutnya mereka bisa menari bersama Krishna di dalam lila Krishna yang lain seperti itu. Jadi ketika para gopi juga sudah datang kepada Krishna, kemudian Krishna mengolok-olok mereka, kenapa Anda datang ke sini sudah malam, dari hutan itu penuh dengan binatang buas, ada singa, harimau, gajah dan sebagainya. Lebih baik kamu pulang, karena sebagai istri kewajibanmu adalah melayani suamimu dengan sebaik-baiknya seperti itu. Dan kemudian para gopi mereka menangis sebentar, dan kemudian mereka mengatakan, saya telah datang ke sini hanya untuk memberikan pelayanan dan segala kepuasan kepada dirimu. Mohon janganlah menolak kami seperti itu. Dan akhirnya karena penyerahan diri mereka, Krishna mengatakan bahwa karena mereka telah meninggalkan segala galanya untuk datang kepada Krishna, bahwa Krishna tidak bisa membayar hutang itu seperti itu kata Krishna dirinya. Dan akhirnya mereka setelah percakapan itu, karena begitu doa-doa dari para gopi yang tulus dan ingin bersama Krishna, Krishna memujinya dan mereka lolos ujian itu. Karena itu mereka Krishna membawa mereka bersama, memeluk mereka dan membawa mereka ke tepi Sungai Yamuna, ya, dan menari di sana. Ya, ketika mereka menari bersama Krishna dan masing-masing gopi itu mendapatkan satu Krishna, dan mereka berpikir bahwa oh, saya ini beruntung, saya hanya saya mendapatkan Krishna, dan semua mengembangkan kebanggaan palsu seperti itu seolah mereka saja yang mendapatkan Krishna. Maka Krishna segera menghilang dari mereka dan akhirnya mereka menangis lagi untuk mencari Krishna. Nah, di sini jelaskan ketika kita di dalam proses bakti ini kita mengembangkan ego palsu, mengembangkan kebanggaan seperti itu, pasti Krishna akan menghancurkan ego palsu itu sehingga kita kembali pada kesadaran kita yang murni. Ya, jadi itu yang dapat kami sampaikan secara ringkas pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya.
Ya, Hari Krishna. Kalau mungkin ada pertanyaan silakan. Kalau tidak, kita ini sudah jam 9 menit. Ya. Baru kita terjadi apakah kita akhir diskusi ya. Hari Krishna. Hari itu. Srimad Bhagavatam Purana ki jaya. Kalian rasa ki jaya. Jaya Sri Prabhupada ki. Sri Radha Siswar ki. Sejarah Balarama Surya ki. Sejarah ki. Sri Prabhupada ki. Sri Udaya ki. Sri Satakara ki. All glory to Sri Guru. All glory to Sri Guru. All glory to Sri Guru. Sejarah kita yang baru pernah. Hare Krishna, terima kasih Alex sudah memberikan kelas pada malam ini. Jadi karena waktu sudah larut malam, tapi kita akan mengirim lagi sebentar setelah itu